Waalaikumsalam. Salam teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil makalah kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Delvina Aryuni. Di sini saya sebagai moderator. Di samping saya, perkenalkan nama saya Delvina Siramei. Perkenalkan nama saya Laurentina Delila Martin, saya sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Rupet Priyansi. Perkenalkan nama saya Maria Angelina Samuel. Perkenalkan nama saya Maria Febriana. kepada pemateri saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami, yaitu aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Empiris berasal dari bahasa Latin yang artinya pengalaman. Aliran ini disebut juga aliran behaviorisme, positivisme, tradition, lokal, dan environmentalisme. Aliran empirisme bertolak dari lokal tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Yang kedua, asas dan tujuan Taman Siswa. Perguruan kebangsaan Taman Siswa mempunyai 7 asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda serta sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup bersifat nasional dan demokrasi. Bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat terbitnya persatuan dalam Pri Kehidupan Umum. Tujuan perguruan kebangsaan Taman Siswa adalah sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai, membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka, lahir batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya, untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan Taman Siswa. Yang pertama, menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Yang kedua, mengikuti dan mempelajari perkembangan dunia di luar Taman Siswa. Yang ketiga, menumbuhkan lingkungan hidup keluarga Taman Siswa sehingga dapat tampak wujud masyarakat Taman Siswa yang dicita-citakan. Yang keempat, meluaskan kehidupan ketaman-siswaan di luar lingkungan masyarakat perguruan. Yang kelima, menjalankan kerja pendidikan untuk masyarakat umum dengan dasar-dasar dan hidup Taman Siswa. Tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam adalah: yang pertama, mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. Yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. B. Usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam. Memantapkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional, menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan dan program khusus, menjadi guru penerbitan majalah anak-anak. C. Hasil yang dicapai ruang pendidik INS Kayu Tanam. Mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional, terutama pendidikan keterampilan atau kerajinan. Beberapa ruang pendidikan, jenjang persekolahan, dan sejumlah alumni. Terima kasih. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Pertanyaannya minimal 2 pertanyaan. Waktu kesempatan saya berikan kepada Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok. Pertanyaannya, mengapa aliran marxisme
konsepsi empirisme. Aliran aktivisme bertolak belakang dengan konsepsi empirisme. Sekian dan terima kasih. Bertolak belakang Dengan konsepsi empirisme. dengan konsepsi empirisme. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya untuk kelompok 4. Coba kawan jelaskan apa itu arti dari kata INS. Terima kasih. Serius. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mary. Pertanyaannya, mengapa aliran empirisme bertolak belakang dengan konsepsi empirisme? Jawabannya, karena aliran empirisme bertentangan dengan paham aliran nativisme. Empirisme atau empirik atau yang disebut dengan pengalaman tidak mengakui adanya pembawaan atau potensi yang dibawa lahir manusia. Dengan kata lain, bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci, tidak membawa apa-apa. Karena itu, aliran ini berpandangan bahwa hasil belajar peserta didik beserta besar pengaruhnya pada faktor lingkungan. Apakah saudara belum puas dengan jawaban kami? Pertanyaannya, coba jelaskan arti kata INS. INS itu adalah Indonesia Netherlands School yang di dalamnya menyangkut tentang asas dan tujuan ruang pendidik kaitan. Sekian dari kelompok 4. Dan terima kasih. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok 5 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kami presentasikan hasil materi kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Rudy Sulmana. Perkenalkan nama saya Perkenalkan, nama saya Sumiati Syafri Amanda Mungkin. Perkenalkan, nama saya Maria Maisha Walid. Perkenalkan, nama saya Maria Virginia Marsera. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kartika Seusera. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Saya akan membaca materi yang saya bawakan hari ini tentang pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala bentuk, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana
dari saya ke bawah materi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, kami kesempatan untuk kelompok yang lain bisa bertanya. Minimal 2 pertanyaan. Sabar abang. Sabar abang. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh kelompok 5. Kami kelompok 3 akan bertanya. Jelaskan pengertian dari pendidikan prenatal dan pendidikan postnatal. Sekian dan terima kasih. Dari pendidikan. Dari pendidikan. Dari Pak Bupati. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dan baik, kami dan kelompok 3 akan bertanya ini kelompok 5 tentang jelaskan apa itu faktor integrasi. Saya percaya yang kedua, tapi untuk pertanyaan pertama dari saudara Rasta tidak jadi dan digantikan oleh saya karena pertanyaannya di luar materi. Di sini saya akan bertanya, jelaskan mengapa anak-anak zaman sekarang berpendidikan tinggi tetapi tindakannya tidak menghargai satu sama lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Opin. Sini saya akan menjawab penjelasan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan usaha serta proses mempersatukan perbedaan yang terdapat pada suatu negara yang tercipta keserasian serta keselarasan secara nasional. Integrasi nasional tidak muncul begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa integrasi nasional ada. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Ervin tentang jelaskan mengapa anak-anak zaman sekarang berpendidikan tinggi tetapi tidak menghargai satu sama lain atau tidak memiliki etika. Di sini menurut saya lebih dari kelompok kami, kita lihat saja dari zaman sekarang banyak anak milenial mereka memiliki pergaulan yang sangat luas. Kadang bergaul dengan orang baik, kadang tidak. Atau mereka juga salah bergaul dengan orang yang tidak berpendidikan. Tetapi mereka menyadari bahwa diri mereka sendiri berpendidikan tinggi atau sekolah menengah tinggi. Tapi karena salah pergaulan dengan orang yang tidak berpendidikan, maka cara etika atau berbicara mereka salah mengucapkan atau menyinggung perasaan orang lain. Mungkin dari kelompok kami atau ada sama dari Kakak Ervin, silakan ditanggapi. Saya bergaul. Sekian dan terima kasih kami berikan kepada kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil makalah kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan nama saya Yudita Fati, saya sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Darius Christopher Laptira. Perkenalkan nama saya Davina. Perkenalkan nama saya Infantri Anabasa. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Ade Irma sebagai materi. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada materi untuk membacakan materi kami. Saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil materi kami tentang aliran-aliran kasus dalam pendidikan. Aliran liberalisme. Aliran liberalisme bertolak dari dogma tradisi yang menginginkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran anarkisme. Aliran anarkisme bertolak dari itu tradisi yang menetapkan kemanusiaan dalam anak. Aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa semua anak harus dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh Julian Stern. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Yang kedua, dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Aliran pokok pendidikan di Indonesia dimaksudkan adalah perguruan kebangsaan mahasiswa dan ruang pendidik di SDN
kedua, ruang pendidik INS Kair Tanam. Ruang pendidik INS Kair Tanam didirikan oleh Muhammad Jafir pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kair Tanam atau Sumatera Barat. Ruang pendidik INS mempunyai asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, berpikir logis dan rasional. 2. Diaktifkan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektualisme sejak didirikan. Hasil-hasil yang dicapai ruang pendidik INS Kair Tanam atau ruang pendidik INS Kair Tanam mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional atau utamanya pendidikan keterampilan atau kerajinan. Beberapa ruang pendidik atau jenjang persekolahan. Terima kasih waktu sepenuhnya saya berikan kepada masyarakat. Mari terima kasih kepada Bapak materi yang telah membacakan materi kami. Dan sebelum itu saya akan membuka pertanyaan, isi dan pertanyaan guru teman. Saya persilakan. Dan pertanyaan ini cukup luas saya. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Materi Tampani. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 6. Ya, di sini pertanyaan saya, coba teman-teman sebutkan salah satu pengaruh buruk oleh lingkungan dan memberikan juga contoh untuk cara mengantisipasinya. Bagaimana cara untuk keluar dari pengaruh-pengaruh yang tidak bagus terhadap kita, contoh pengaruh lingkungan. Ya, itu sudah. Bagaimana untuk kita bisa mencegah pengaruh-pengaruh seperti itu? Solusinya adalah Untuk mengantisipasi pengaruh dari itu. jangan itu pukul habis. Terus tentang ibu itu. Tiga. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aliran empirisnya dalam pendidikan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aliran empirisnya dalam pendidikan. Nggak timu. Ada moke kok? Ada saya. Kesan rumah. Ini sekumpul tuh. Sekumpul. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari saudara Stefani. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aliran-aliran empirisme pendidikan. Aliran empirisme mengatakan bahwa pengalaman adalah proses untuk memperoleh pengetahuan. Empirisme dipandang sebagai hal yang paling produktif dalam dunia pendidikan. Karena dalam proses pembelajaran suatu pendidikan lingkunganlah yang berperan besar untuk membentuk potensi dan pengetahuan peserta didik. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari saudara Stefani. Pas. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari materi. Pertanyaannya, sebutkan salah satu pengaruh buruk dari lingkungan masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya. Pengaruh buruk dari lingkungan masyarakat adalah membuang sampah di sembarang tempat. Sampah atau sisa limbah rumah tangga biasanya dibuang begitu saja ke sungai, padahal kebiasaan ini bisa menyebabkan air menjadi keruh dan kotor, sehingga dapat mengganggu keberlangsungan hidup biota yang ada di sungai tersebut. Tak hanya mengganggu biota yang ada di dalam lingkungan, kebutuhan manusia juga akan terganggu karena air sungai tersebut sudah berubah menjadi keruh dan kotor akibat sampah-sampah yang dibuang di sungai. Cara mengatasinya, pentingnya untuk memiliki kesadaran bahwa air adalah kebutuhan pokok untuk menjadi makhluk hidup. Jika membiasakan buang sampah di sungai atau sembarang tempat, maka bisa menyebabkan hal
hal buruk yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, mulai sejak dini biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana ada tanggapan dari saudara? Tiga. Oke, baik, terima kasih. Nah, itu.